Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di akhir pekan kita, di hari yang ke-178 di tahun 2026. Puji Tuhan, betapa kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan menikmati firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah keselamatan, sebuah kepastian, bukan sekedar janji. Sekali lagi, keselamatan, sebuah kepastian, bukan sekedar janji. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau baca bersama dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai 13. Firman Tuhan menuliskan demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini hidup dalam ketidakpastian. Kita mengikat janji asuransi, tetapi perusahaannya bisa bangkrut. Kita memegang janji manusia, tetapi manusia bisa berubah pikiran. Di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, ada satu pertanyaan penting yang sering kali masih membuat banyak orang Kristen ragu. Apakah saya pasti selamat kalau meninggal dunia nanti? Banyak orang mengira keselamatan itu adalah sebuah janji bersyarat yang baru akan digenapi di akhirat nanti, tergantung seberapa baik kelakuan kita di bumi. Namun firman Tuhan menegaskan hal yang berbeda. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, keselamatan bukan lagi sekedar janji yang dinanti, melainkan sebuah kepastian yang sudah digenapi. Puji Tuhan. Apa dasar kepastiannya? Adalah karya Kristus yang sudah selesai. Mengapa kita bisa pasti? Karena keselamatan tidak dibangun di atas kebaikan kita yang rapuh, melainkan di atas pekerjaan Yesus yang sudah sempurna di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati, Dia berseru, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Nah, kata asli yang digunakan adalah tetelestai, sebuah istilah akuntansi yang berarti sudah lunas atau lunas dibayar. Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita bukan sistem cicilan di mana Yesus membayar uang mukanya dan kita melanjutkan cicilannya lewat perbuatan baik kita. Bukan, saudara. Perhatikan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mengingatkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, jika keselamatan bergantung pada kebaikan kita, kita tidak akan pernah memilikinya
karena manusia tidak pernah luput dari dosa. Namun karena dasar keselamatan adalah salib Kristus, maka keselamatan itu pasti. Status kita bagaimana? Kepemilikan yang sah. Yesus dalam karya penebusannya, Yohanes menulis, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata tahu di sini menggunakan kata Yunani edo, yang berarti tahu dengan keyakinan penuh dan mutlak, bukan sekedar semoga atau mudah-mudahan. Saat kita menerima Yesus, status kita berubah secara hukum rohani. Perhatikan dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, perhatikan tenses atau bentuk waktunya. Mempunyai bentuknya saat ini, sudah pindah bentuknya sudah terjadi. Tuhan tidak berkata, kamu akan selamat nanti kalau kamu beruntung. Tetapi kamu sudah selamat. Katakan amin. Puji Tuhan. Jaminan adalah dari Sang Penjamin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjamin keselamatan kita? Bukan kekuatan iman kita, melainkan kekuatan tangan Tuhan yang memegang kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bayangkan, keselamatan itu seperti seorang anak kecil yang menggandeng tangan ayahnya saat menyeberang jalan yang ramai. Jika si anaknya memegang tangan ayahnya, ketika dia ketakutan atau lelah, genggamannya bisa lepas. Tetapi jika sang ayah yang memegang erat tangan anaknya, sekuat apapun goncangannya, sang anak tidak akan terjatuh. Tangan Bapa yang menggenggam kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika keselamatan itu sebuah kepastian, apakah berarti kita boleh hidup sembarangan dan terus berbuat dosa? Tentu tidak. Orang yang benar-benar menyadari bahwa dirinya telah diselamatkan dari maut oleh anugerah yang begitu mahal, tidak akan mau kembali berkubang di dalam dosa. Perbuatan baik dan hidup kudus yang kita lakukan hari ini bukan penentu agar kita selamat, melainkan buah ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya menjadi anak Allah, melainkan karena kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dengan penuh keberanian dan damai sejahtera. Hapus semua keraguan. Keselamatan Anda di dalam Kristus adalah sebuah kepastian yang sah, final, dan tidak dapat diganggu-gugat. Puji Tuhan, kita bersyukur menikmati hari karena anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan atas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menerima berkat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang menerima berkat pertambahan usia hari ini juga, berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Mari buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu, terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.